Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semua dalam situasi kondisi sehat walafiat. Pertama dan paling utama, hari ini saya perlu melaporkan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, khususnya mengenai perkembangan COVID-19 di Kota Cilegon tanggal 22 Juli tahun 2021 ini. Yang pertama adalah bahwa tren daripada kesembuhan di Kota Cilegon itu meningkat ya menjadi 85,52%, tapi tren kematiannya dari 3,18 turun menjadi 2,97 ya. Tentunya hal ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Dari hasil analisa Pusat Pengendalian Operasional COVID yang ada di pemerintah Kota Cilegon menyatakan bahwa kematian saat ini secara total adalah 314 orang, dan kita melihat dari secara usia yaitu di bawah 19 tahun hanya 3 orang, 0,95%. Antara di atas itu sampai dengan 60 tahun ada 185 orang, 58,91%, dan di atas 60% ada 126 orang, yaitu 40,12%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 182 orang atau 58%, dan perempuan 132 orang atau kurang lebih 42%. Berdasarkan pekerjaan, nakes di Kota Cilegon yaitu yang mendahului kita 0,15, pensiunan atau tidak bekerja 39,95%, profesional atau industri atau ASN sebesar 59,95%. Perlu dijelaskan bahwa dari kurang lebih 314 yang meninggal dunia itu, dari hasil hitungan ternyata yang sudah divaksin itu hanya 3,18%, dan belum divaksin sangat drastis ini 96,82% ya. Dan berdasarkan tempat atau rujukan rumah sakit itu 271 orang yang meninggal dunia atau 86,3%, dan isolasi mandiri 43 orang atau 13,7%. Untuk itu tentunya pemerintah Kota Cilegon menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Cilegon, karena tadi jumlah yang belum divaksin itu sangat tinggi sekali, maka kami menganjurkan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk datang, sayangi diri dan keluarga Anda ke puskesmas terdekat, atau kami juga sudah bekerja sama dengan Forkopimda, dibantu oleh Polres, Kodim, Kejaksaan juga pernah mengadakan vaksinasi. Jadi apabila kita mengadakan kembali, tentunya kita mengajak seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk ikut bersama-sama menggunakan vaksinasi tersebut. Dan kami juga pemerintah Kota Cilegon lagi ingin merekrut vaksin untuk para perawat atau bidan yang bisa menyuntik atau vaksin tenaga khusus untuk dapat bekerja sama. Kemarin kita dengan BIN juga, Badan Intelijen Negara, agar dapat bisa langsung ke setiap RW, tentunya seperti itu. Perlu diketahui bahwa perkembangan jumlah tempat tidur di Kota Cilegon saat ini, rumah sakit RSKM itu tempat tidurnya sudah bertambah dari 84 ditambah 20, sekarang sudah digunakan beberapa VVIP juga menjadi 104. Kemudian di rumah sakit RSUD yang sebelumnya hanya 30, kami juga sudah menambah di ruang Alamanda, di IGD, HCU, dan di depan atau menggunakan tenda ada 6. Secara total kita sudah ada 50 ya. Dari Alamanda ada 26, terus kemudian IGD ada 9, di HCU ada 9, dan di di depan atau di tendanya ada tambah 6. Jadi kami juga lagi ingin melihat situasi di ruang Aster, jika memungkinkan dalam waktu dekat juga kita buka kembali. Tentu pemerintah Kota Cilegon sangat menghimbau pada masyarakat Kota Cilegon
agar dari hulu sampai hilir kami sangat mohon maklum tentunya adanya, karena memang COVID-19 ini benar adanya, ya, sahabat rekan kita di hadapan kita. Faktanya memang beberapa meninggal karena situasi pandemi COVID-19 ini. Dan perlu diketahui bahwa uang tidak menjamin saat ini untuk kita bisa milih berobat di rumah sakit mana. Jadi ketersediaannya sangat besar harapan untuk dapat diterima di rumah sakit, ya. Dan perlu diketahui juga bahwa pemerintah Kota Cilegon sudah melakukan tempat untuk isolasi mandiri, yaitu di Hotel Trans sebanyak 41 kamar. Kemudian kami dalam waktu dekat juga akan buka lagi dibantu oleh Krakatau Steel. Ada di Pilet, yaitu ada 24 kamar, jadi totalnya 65. Tapi ini pun antriannya sudah cukup panjang. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon agar tetap menjaga prokes kesehatan, sayangi keluarga, sayangi teman-teman kita, agar supaya kita bisa sehat kembali. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Ya, semoga doa-doa teman-teman semuanya dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami informasikan bahwa pemerintah Kota Cilegon juga memberikan bantuan kepada isoman, dapat bisa melalui dinas sosial sebanyak 3.000 paket sembako. Dan informasinya bagi yang belum dapat biasanya dari kelurahan bisa menghubungi 112 informasi tentang kebutuhan ambulan, kebutuhan mobil jenazah, kebutuhan yang memang betul-betul isoman, ya. Dan pemerintah pusat juga melalui dinas sosial juga akan memberikan 3.000 beras, ya, untuk bantuan yang terdampak daripada COVID-19 ini dengan per orangnya ada 5 kilo. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Semoga selalu kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Semoga Allah meridhoi kita semua dan COVID-19 bisa kita lalui bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.